Kemudian persiapan remaja, yaitu umur 7 sampai 14 tahun. Artinya kita siapkan dia itu untuk menghadapi masa remaja, di mana kalau tadi kita lihat pendidikan anak itu kan kita bedakan. Ada anak kecil, ada anak besar. Nah, pada saat anak itu berumur 1 sampai 7 tahun, kita siapkan untuk jadi anak besar. Kita siapkan dia untuk jadi anak besar. Nah, kalau sudah umur 7 tahun, kita siapkan dia untuk menjadi remaja. Sehingga pada saat dia masuk ke masa remaja, dia itu sudah siap. Nah, apa yang kita lakukan pada saat anak itu berumur 7 sampai 14 tahun? Dia menghafalkan Al-Quran dengan tajwid dan tahsin. Tadi di saat umurnya 7 tahun dia sudah terbiasa dengan Al-Quran. Terus dia mendengar, daripada diperdengarkan lagu-lagu Korea, lagu-lagu Barat dan sebagainya, nggak ada manfaatnya, kosong. Bahkan bisa jadi merusak. Maka Al-Quran, tidak ada yang lebih daripada Al-Quran. Seorang muslim itu harus cinta kepada Al-Quran. Harus benar-benar membesarkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran dari kecil. Ini penanaman yang penting sekali. Kita membayangkan kalau anak itu dari kecil sudah hafal Al-Quran, Al-Quran yang akan menjaga anak itu. Kalau anak itu dari kecil sudah sholat, sholatlah yang akan menjaga anak itu. Kalau kita dari kecil berhasil mengajar akhlak pada anak, maka nanti akhlak yang akan menjaga anak itu. Kalau anak itu sudah dewasa, kita sudah tidak mampu lagi mengawasi anak itu. Tapi bekal-bekal yang sudah kita tanam dari kecil itulah yang akan bekerja mengawasi anak itu secara otomatis. Kemudian mulailah anak itu setelah umur 7 tahun sekolah dasar. Kemudian kita pun mulai menggencarkan pembiasaan adab dan akhlak di rumah. Adab dan akhlak di lingkungan sekitar, di sekolah. Yani kita ingatkan, kamu harus jadi anak yang beradab. Di antara yang tidak kalah pentingnya adalah beradab di masjid. Para sahabat itu anak mereka berada di saf paling belakang dan tidak gaduh. Tapi coba lakukan itu di masjid kita. Kita buat masjid kita misalnya saf terakhirnya itu kumpulan anak-anak. Wah, habis masjid itu. Anak itu akan bikin heboh di sana. Kenapa? Ya, dikumpulkan. Energi mereka habis untuk mengganggu orang yang ada di masjid. Kenapa? Karena orang tua mereka tidak berhasil mendidik anak di umur itu. Sementara para sahabat itu sukses, berhasil mendidik anak-anak mereka, sehingga anak mereka itu siap untuk diletakkan di belakang, berkumpul di belakang. Mereka tidak gaduh, tertib sholat. Kemudian penanaman dan pembiasaan karakter, mentalitas, dan gaya hidup. Apa sih karakter? Karakter itu adalah sifat dasar. Jujur, adil, amanah, itu semua adalah karakter. Artinya sifat dasar seorang manusia. Mentalitas itu artinya ketahanan diri. Di mana seseorang itu punya kesiapan untuk beradaptasi, punya kecerdasan untuk berinteraksi. Itu semua adalah bagian daripada mental. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup itu selera. Selera seseorang berpakaian, seseorang seleranya dalam menampilkan dirinya, seseorang seleranya dalam berinteraksi dengan orang lain. Selera-selera
yang ditampilkan di hadapan orang itu disebut dengan gaya hidup, lifestyle. Yani dia sedang menunjukkan selera dia di hadapan orang lain. Nah, di mana seseorang itu seleranya harus terbentuk. Islam itu melakukan apa yang disebut dengan sibghah. Sibghah itu adalah pembentukan selera. Seorang muslim di saat dia itu menjadi mukmin, di saat dia itu menjadi taqi, orang yang bertakwa, itu dia telah tersibghah. Seperti kain putih, kita celup menjadi warna kuning misalnya. Maka setelah kering, kain putih tadi berubah total menjadi kuning. Itu disebut dengan sibghah, mencelup. Islam itu mampu mencelup orang. Sehingga kalau seseorang itu sudah jadi Islam, dia sudah beriman dan dia sudah bertakwa, maka dia punya selera sebagai seorang muslim, selera sebagai seorang mukmin, selera sebagai orang yang bertakwa. Berarti dia telah tersibghah oleh Islam, telah tercelup oleh Islam, telah terwarnai dirinya, sehingga warnanya sudah terbentuk. Di antara kegagalan pendidikan yang umum dilakukan oleh sekolah-sekolah Islam, di sana tidak ada sibghah. Sehingga yang ada seorang muslim tapi seleranya selera orang kafir. Seorang muslim tapi seleranya selera orang Yahudi, seorang Nasrani, seleranya orang Majusi, seleranya orang Barat, bukan seleranya orang Islam. Berarti gagal sibghah. Gagal dalam mewarnai, dalam mencelup anak itu. Nah, jadi di sini gaya hidup itu dibentuk oleh sibghah tadi. Di mana orang tua sebagai pengasuh, guru sebagai pengasuh, itu harus mampu mensibghah, harus mampu mewarnai anak dengan Islamnya. Sehingga lahirlah gaya hidup sebagai seorang muslim yang khas, berbeda dari orang kafir. Kemudian pembiasaan menyelesaikan masalah sendiri dan berlatih gaya hidup mandiri. Ini penting sekali. Anak itu dari umur 7 sampai 14 tahun itu sudah terbiasa untuk bersandar kepada diri sendiri, sudah tidak manja lagi. Dia sudah mulai dewasa. Dia punya gaya hidup mandiri. Mandi sudah sendiri, makan sudah sendiri, berpakaian sendiri, mengurus diri sendiri, pergi sekolah sudah sendiri, tidak butuh merepotkan orang tua dan seterusnya.